masyarakat IKJ, selamat datang di acara Nompok Bang, ngobrol bareng Pompok dan abang-abang. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Mayor Skenario yang akan membacakan puisinya. Sebelum kita bertemu dengan bintang tamunya, kita akan melihat cuplikan berikut ini. Pramudia Anantatur pernah mengatakan, jika menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oleh sebab itu, saya memilih menulis dikala saya menemukan kekosongan dalam diri saya. Perkenalkan, saya Miguel Rizky Martogunegolan, mahasiswa aktif di Institut Kesenian Jakarta, jurusan Film dan Televisi, Mayor Penulisan Skenario. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka, Sengkon Karta. Lahir Lampung 9 Januari tahun 2000. Di umur 21 tahun ini sudah banyak hal menyenangkan yang sudah saya lalui sehingga dapat mengembangkan diri saya sampai sejauh sebuah jaket berlumur darah. Dengan menulis, saya dapat mengelaborasi berbagai hal yang sudah saya dapatkan melalui diskusi dan observasi dengan segala sesuatu yang saya pelajari selama ini di bangku kuliah. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu. Oke, kita sudah bersama Mikael Rizky sekarang. Apa kabar nih, Ki? Baik, puji Tuhan. Lu dipanggil apa nih biar enak nih? Rizky kan? Rizky biasanya. Bang Rizky lah ya. Lu kan di sini dibilang lu jago buat membacain puisi lah, berarti bisa membuat karya puisi itu lu bisa. Gimana kalau misalnya lu bacain puisi, salah satu puisi karya lu buat penonton biar bisa lihat dan dengar itu gimana? Boleh ya, Ki ya? Oke, boleh. Tapi sebelum kita lihat Rizky membacakan puisinya, ada iklan lewat dulu nih, guys. Dan kemana-mana, tetap di Nompok Bang. Referensi aja kamu bagus ya, tapi kerjanya nggak becus. Kamu, 10 menit lagi ke ruangan saya. Break aja dulu, baru siap. Siap, Bos. Cariin sepatu saya yang tadi. Cus. Ada break, ada KitKat. Wah. Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Oi, lagi ngapain kalian? Kok seru banget. Dia pikir dia yang paling seru. Ini ada Free Fire Max, game paling seru. Coba lihat keseruannya. Di sini bisa buat map sendiri dan grafiknya HD banget. Ada juga efek pantulan refleksi air, bahkan sampai daun jatuh kalau ketembak pohon. Ada apa lagi? Ada Bermuda Max yang kotanya sekarang makin keren. Wah, keren banget ini sih. Aku jadi pengen main. Aku juga. Hahaha. Gak cuman itu, di lobby Free Fire Max bisa 360 derajat juga. Efek senjata, suara, semuanya super HD. Mantap kan? Ayo kita bermain Free Fire Max bersama. Tapi aku belum download Free Fire Max. Tenang aja, Free Fire yang biasa dan Free Fire Max tetap bisa main bareng. Yuk, buya bareng. Free Fire Max bisa buat map sendiri, lebih menantang dan lebih HD. Oke, masyarakat IKJ, balik lagi bersama gue Nadira. Sekarang kita akan melihat Rizky membacakan puisi karyanya. Silakan. Pada kesempatan kali ini gue akan membacakan 3 puisi berjudul Jalan, Katriona, dan Tuhan. Jalanku terbagi, jalanmu membagi, perluan yang datang, kesenduan yang hilang, kehilangan yang larut pada sendi, arus pahit, halim bubu memburu waktu yang datang. Tuhan tidak pemarah, kita yang iya. Tuhan tidak membenci, kita juga yang iya. Tuhan tidak penendam, kita lebih dari itu dan iya. Tuhan hanya ingin kita mengerti diri kita. Awan memudar seperti kasih, bintang redup dengan tarian-tarian yang kian usai. Binatang yang tidak ada ketiadaan manusia atas dirinya. TNI yang dilahap habis oleh kerakusan yang tumbuh oleh rasa cinta. Kecintaan yang hilang bersama dosa yang datang saat tiba penebusan sebab luas.
Kakiku lumpuh diterpa kegembiraan saat Januari memanggilku dan para santa mengingatkanku akan suatu hari yang tiba bersemayam sembunyi dan leluasa bernubuat. Mataku menjaga puisi-puisi ini agar terlihat lebih aneh dari lekukan-lekukan bait yang sedap membiru setelah memaki seisi ruangan dengan teriakan singkat kecil harapan untuk tidak tiba, namun aku tetap bersama berseru melipat dan menadah tangan dengan aroma sambal terasi yang menusuk penciumanku, merobek keseriusanku, buhul yang tidak kunjung lurus batang hidungnya. Mei lalu aku bertemu dengan kilauan Nayanika yang tidak sanggup tatap berlama-lama sebab jantungku berdebar tidak karuan dan Juli menenangkannya. Beruntungnya diriku tidak mati sebelum itu, sialnya aku tidak datang sebelum ini. Mencintai bukan soal benar, mencintai adalah kosong yang lamban, mencintai mengulur waktu, mencintai butuh wadah berisi persik. Hijau memerah, hitam membiru dan air yang mulai surut. Visus ketakutan penuh aroma kabut kegembiraan. Ingat betul malam serius tunggal menghantam kesendiriannya. Membagi jalan, membagi waktu, membagi aroma, membagi doa. Seperti namamu Katriona kehangatan yang niscaya. Seperti namamu Katriona nirmala yang niscaya. Seperti namamu Katriona. Saat itu mungkin tanpa mengenalmu, keberanianku untuk kembali ke jalan yang digariskan untukku tidak ada kosong dan mati. Kini aku mengucap syukur kepada Tuhan Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Makasih. Keren banget lagi, ini jiwa sampai bergetar, ini yang lagi nonton bergetar semua itu rumahnya anjir. Jadi gue sebelumnya mau nanya nih Ki, kalau gaya penyampaian puisi itu emang harus begitu ya atau bisa beda lagi sih? Sebenarnya setiap orang yang baca puisi pasti beda gaya pembacanya, tapi mungkin lebih ke gaya bahasa kali. Gaya bahasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi nggak selalu terpatok akan hal itu, jadi bisa dipecah juga. Ya. Orang-orang di rumah pasti pengen tahu nih Ki, proses pembuatan puisi lu nih. Tapi sebelumnya kita cari tahu puisinya nih, kita akan kembali ke iklan dulu ya guys. Jadi abis ini jangan kemana-mana, kita akan mendengar Rizky menceritakan proses pembuatan puisinya. Di saat aktivitas kita dibatasi, bukan menjadi alasan untuk diam dan berhenti. Justru ini saat yang tepat untuk mengekspresikan siapa kita yang sebenarnya. Bisa berlatih lebih keras, bekerja lebih giat, semangat terus, stay aktif. Kita bisa tetap aktif di segala situasi bersama Krapindeng Red Bull. Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. Mana lagi selain di McD? Mana lagi selain di McD? Suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain di McD? Halo, balik lagi bersama gue Nandira di acara Nombok Bang. Sekarang kita akan menceritakan proses pembuatan puisi dari Rizky ini. Oke Ki, lu buat puisi ini media yang lu gunain apa nih Ki? Dan inspirasinya tuh apa? Kalau media udah pasti internet ya, karena itu yang sedang ramai. Khususnya sosial media, Twitter kalau gue pengen ngutip puisi gue atau Instagram. Tapi gue paling sering gunain wadah untuk penulis namanya medium.com, itu ada di internet, tinggal buka aja. Tapi itu lebih populer di luar dibanding di Indonesia. Tapi menurut gue
platformnya cukup sederhana, jadi sehingga bisa kita pakai dengan mudah gitu. Untuk puisi sendiri itu kan kalimatnya biasanya ribet dan lebih formal gitu kan. Itu lu biar bisa pemilihan katanya biar bisa lancar tuh gimana tuh cara milih? Udah pasti semuanya nggak dari kepala semua ya, jadi kita harus buka kamus besar bahasa Indonesia juga, itu pasti. Tapi untuk ngebuat itu terlihat seperti puisi, kita harus menyederhanakan kalimat-kalimat yang ada di kepala kita terlebih dahulu. Jadi kita cari padanannya, kita susun menggunakan gaya bahasa. Terus kalau punya aliran tertentu dalam sastra, ya tinggal dikolaborasi aja. Berarti kalau misalnya membaca tuh ada sastra, ada kamus, itu otomatis harus membaca dong ya. Tapi masalahnya zaman sekarang ini minat membaca tuh makin turun Ki. Lu ada saran nggak Ki gimana biar minat membaca masyarakat tuh lebih naik lagi? Kalau gue pribadi percaya hal itu adalah tanggung jawab penulis, karena pemerintah sendiri nggak punya fokus di sana untuk meningkatkan literasi kita. Buktinya Indonesia ada di urutan puluhan lah, jauh. Jadi itu tanggung jawab penulis, bagaimana caranya penulis menulis tentu saja dengan sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Banyak buku-buku perjuangan dulu dibaca itu karena dekat sekali dengan masyarakat. Jadi ya pertama dekat dengan masyarakat. Tapi ada masalah lagi nih Ki. Kalau misalnya penulis nih membuat puisi tapi tidak masuk ke yang apa yang pembaca gitu. Jadi beda gitu pemikiran. Itu harus gimana tuh biar bisa satu pemikiran? Kalau untuk menyatukan pemikiran, tentu saja kalau kita lempar satu puisi ke satu ruangan isinya 10 orang, tentu saja di kepala masing-masing 10 orang itu nggak bisa sama, karena imajinasinya berbeda tentu saja. Kalau gue sendiri menulis secara personal, nulis untuk diri gue sendiri, jadi kasarnya gue nggak peduli sama kesan yang gue tinggalkan di tulisan gue terhadap pembaca gitu sih. Membaca puisi juga bisa menjadi karir nggak sih Ki biasanya Ki? Tentu saja, sini ada Institut Kesenian Jakarta, jurusan film. Gue pribadi mahir penulisan skenario, tentu saja menulis bisa jadi karir. Yep. Berarti kalau skenario biasanya udah jadi karir ya? Puisi juga bisa? Bisa, cuman ya kurang ramai saja. Pertanyaan terakhir nih Ki. Lu ada tips dan trik gak sih biar orang-orang yang nonton di rumah nih bergerak hatinya buat membuat puisi juga? Siapa tahu bisa jadi karir. Lu ada tips dan trik gak? Nggak ada sih, ya. Jadi dulu mungkin di sekolah dasar guru-guru kita udah ngajarin beberapa pola penulisan puisi yang benar, tapi nggak selamanya itu seperti itu, bisa dipecah juga. Karena ya lagi-lagi sesuai ngomongin sentuhan hati tadi, tentu saja menulis puisi harus terlebih dahulu mengangkat sesuatu yang memang ada di dalam kepalanya, ada yang dalam hatinya. Jadi untuk menggerakkan itu tentu saja harus punya dasar, yaitu tadi hati dan pikiran. Ini harus enak lah ya bahasanya Betul. gitu. Oke, thank you banget ya Ki udah mampir ke Nompok Bang ini, juga bisa ceritain ke penonton proses pembuatan puisi itu gimana dan bisa mendengar juga karya dari Rizky yang menggetar hati. Ya. Oke, terima kasih juga penonton di rumah yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Kita bakal ketemu di lain kali lagi ya guys. Sampai bertemu nanti di Nompok Bang, ngobrol bersama Empok-empok dan abang-abang. Terima kasih.